Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Septiani. Saya dari kelompok 11. Izin memperkenalkan kelompok 11. Yang pertama, Sari Anastasia. Yang kedua, Andi Febrian. Yang ketiga, Bella Anggraini. Yang keempat, saya sendiri, Thalia Septiani. Sekian, selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Anastasia dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab timbulnya hadis madlu. Yang pertama, faktor politik. Terpecahnya umat Islam menjadi beberapa golongan politik dan keagamaan menjadi pemicu munculnya hadis madhu. Masing-masing pengikut kelompok ada kelompok Syiah dan Rafidah. Kelompok Syiah membuat hadis yang berusaha memperkuat kelompoknya dengan mengutip dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Mereka membuat hadis yang menyimpang dari arti sebenarnya. Sesuai dengan keinginan mereka, jika mereka tidak menemukan hadis yang demikian, maka mereka akan membuat hadis dengan cara mengada-ngada atau berbohong atas diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dan yang paling banyak membuat hadis madhu adalah dari wasiat Nabi, bahwa Ali adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah beliau dan mereka menjatuhkan orang-orang yang dianggap lawan politiknya, yaitu Abu Bakar, Umar, dan lain-lain. Faktor yang kedua yaitu faktor kebencian dan permusuhan. Keberhasilan dakwah Islam menyebabkan masuknya pemeluk agama lain ke dalam Islam. Namun, ada di antara mereka yang masih menyimpan rasa dendam dan sakit hati melihat kemajuan Islam. Mereka inilah yang kemudian membuat hadis-hadis madhu. Mereka menciptakan sejumlah hadis madhu dengan tujuan merusak ajaran Islam dan menghilangkan kemurnian dan ketinggiannya. Dalam pandangan ahli fikih dan ahli ilmu, ada yang berpendapat bahwa faktor ini merupakan faktor awal munculnya hadis madhu. Hal ini berdasarkan peristiwa Abdullah bin Saba yang mencoba memecah belah umat Islam dengan mengaku kecintaannya kepada ahli bait. C. Faktor kebodohan. Ada golongan dari umat Islam yang suka beramal ibadah namun kurang memahami agama. Mereka membuat hadis-hadis maudhu atau palsu dengan tujuan menarik orang untuk berbuat lebih baik dengan cara membuat hadis yang berisi dorongan-dorongan untuk meningkatkan amal dengan menyebutkan kelebihan dan keutamaan dari amalan tertentu tanpa dasar yang benar melalui hadis tarkib yang mereka buat sendiri. Fanatisme yang keliru. Sikap sebagian penguasa Bani Umayyah yang cenderung fanatisme dan rasialis telah ikut mendorong kalangan Mawali untuk membuat hadis-hadis palsu sebagai upaya untuk mempersamakan mereka dengan orang-orang Arab. Selain itu, fanatisme mazhab dan teologi juga menjadi faktor munculnya hadis palsu, seperti yang dilakukan oleh para pengikut mazhab fikih dan teolog. Faktor popularitas dan ekonomi. Seseorang itu berusaha mengumpulkan orang dengan cara membuat hadis-hadis palsu yang membuat masyarakat suka dan tertarik kepada mereka. Menggerakkan keinginan juga memberikan harapan bagi mereka. Misalnya ayat berikut ini, yang artinya barang siapa membaca la ilaha illallah, niscaya Allah menjadikan dari tiap-tiap kalimatnya seekor burung, paruhnya dari emas dan buahnya dari marjan. Hasbi As-Siddiqi menjelaskan bahwa golongan yang membuat hadis maudhu itu ada 9 golongan. 1. Zanadiqoh, orang yang zindik. 2. Penganut-penganut bid'ah. 3. Orang-orang dipengaruhi fanatik kepartaian. 4. Orang-orang yang ta'assub kepada kebangsaan, kenegarian, dan keimanan. 5. Orang-orang yang dipengaruhi ta'assub mazhab. 6.
Para kusas, ahli riwayat dongeng. 7. Para ahli tasawuf zuhad yang keliru. Hadis Maudhu, Rabiatul Islamiyah, Al-Hiwar, Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah. 8. Orang-orang yang mencari penghargaan pembesar negeri. 9. Orang-orang yang ingin memegahkan dirinya dengan dapat meriwayatkan hadis yang